dari Indonesia Timur itu protes, "Yai, saya ya Muslim Indonesia Timur, seorang tokoh sekaligus alumni Al Khairat, tapi tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Al Khairat. Karena Al Khairat yang digawangi oleh GAL panglimanya, yakni Kiai Haji Husain Habibu itu ya, itu membabi buta, ya saya nggak setuju itu. Nah, lah kemarin itu juga saya kan membaca apa yang ada di sambar.id ya kan. Tapi saya melewati satu kata yang sangat mengandung unsur sara, sarkastik dan kekerasan, apa ya? Menghalalkan darahnya Kiai Fuad. Nah, berarti ajaran nanti tak periksa lagi, kena semua kalian. Hasil didikannya kayak gini, radikal dan ekstremis, mengarah ke teroris. Menghalalkan darahnya Gus Fuad Barat, ya. Saya membela yang benar, bukan membela yang bayar. Jadi sekali lagi jangan mudah terperdaya dengan propaganda, apalagi adu domba. Ingat tanggal 19 bulan ini akan ada demo, katanya besar-besaran. Demo itu diikuti oleh juhala, bukan fuqaha. Sekali lagi, yang dituntut itu apa? Nanti malah justru tidak menutupi aib Al Khairat. Al Khairat hanya menjadi tempat persembunyiannya Habib Alawi dalam kesesatannya. Jadi jangan sampai nanti digabung-gabung. Saya masih melindungi Al Khairat Palu sana. Saya masih melindungi, ya. Karena saya menganggap Al Khairat masih moderat. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalian itu sudah kena hasutan. Jadi nanti kalau misal ada yang memprotes kami, ya sekelas Prof. Din Samsudin, ya, Salim Segaf Al-Jufri, Dr. Hidayat Nur Wahid, yang benar mengusulkan, mencetuskan bendera merah putih itu kakek saya. Sis Al-Jufri, pahlawan nasional, itu layak bagi kita. Saya punya bukunya. Selain referensi data kitab yang kami miliki, kami juga orang nasional, kami orang kampus perguruan tinggi, pasti kalian mau lari kemana, kecegat semua. Ini masih buku ejaan lama. 6.000 tahun bendera merah putih. Lah Sis Al-Jufri itu tahun berapa? 1930 baru datang ke Palu. 2 kali ke Nusantara ini, tapi yang terakhir itu sampai meninggal 1969. Lah 6.000 tahun ya, bendera merah putih itu sudah ada, yang mau dirampas sama orang yang baru datang. Dipropaganda melalui lembaga-lembaga yang ada, yang terkenal di Indonesia, dan tokoh-tokoh, ya inilah sekelas profesor, doktor, kiai yang katanya alim, ulama, alama sekali bisa kena. Ini 6.000 tahun sang merah putih, karya dari Mr. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ya seorang muslim, seorang pendidik, ya, ilmuwan, ya, alamah kalau bahasa Arabnya. Muhammad Yamin bukan Muhammad Shimal. Ashabul Yamin bukan Ashabus Shimal dalam surat Al-Waqi'ah itu. Kalau saya buka bersama, ya silahkan. Jadi jangan saya enaknya klaim-klaim, wah merah putih. Kalau memang ada cerita Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Muktamar yang dilaksanakan tahun 1937 itu hanya sekedar kemungkinan tutur tinular saja. Saya nggak pernah menemukan itu kitab atau catatan asli resmi yang muasir, primer sampai sekundernya. Saya nggak, dan belum menemukan itu. Kalau ada yang bisa menemukan, Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang berkata langsung bahwa Sis Al-Jufri lah yang mengusulkan supaya pemimpin Indonesia Insinyur Soekarno dan bendera negara adalah merah putih. Kalau ada tulisannya, serahkan ke saya. Saya akan memutolaahnya. Jadi nggak mudah. 6.000 tahun. 6.000 tahun ini. Bukan 600 tahun loh ya. Bendera merah putih itu sudah 6.000 tahun di Nusantara. Bagaimana bisa mau dihapus oleh propaganda melalui orang-orang hebat yang ada di negeri kita? Luar biasa. Nah, kembali ke kitab. Kembali ke laptop. Jangan melebar jauh-jauh. Nanti tema yang berbeda saja. Jadi kitab Dhuhurul Haqaiq ini jelas kami tidak menfitnah. Berkata ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ngomong itu sudah dasare. Oleh sebab itu kawan-kawan Muhibin dan FPI, MMI
dan kawan-kawan lainnya ya. Jangan mudah jenengan diperalat. Ayo ngaji bersama dengan kita. Kita ini makhluk yang berakal, gunakan akal sehat kita untuk mempelajari siapa sebenarnya habaib-habaib yang ada. Begitu loh. Jangan sedikit-sedikit halal darahnya, bunuh. Nah, apa bedanya dengan ISIS sana? Nggak cocok. Jadi mohon Al Khairat melalui Gal Panglimanya untuk mengkritik agar tulisan di sambat.id itu dicabutnya. Kalau enggak, berarti jelas nanti ini akan jurus terakhir saya keluarkannya. Jangan gampang-gampang mengatakan halal darah, halal darah, halal darah. Itu ajaran apa? Bukan ajaran Islam ala Nusantara, rahmatan lil alamin. Padahal sejak 2005 yang lalu itu sudah ada ketetapan seluruh ulama sedunia bahwa umat Islam di dunia dengan perbedaan yang ada dari segala unsur ya, mazhab ya, dan golongannya itu haram menumpahkan darahnya. Walaupun berbeda loh ya, walaupun Syiah ya, Ja'fari, Salafi, Sufi, Dohiri, ya, Ibadi, semua diakui kok. Lah ini kok ada fatwa di Indonesia halal darahnya, ya Fuad Barat lah. Berarti sesat menyesatkan. Siapa yang bisa ya membantah bahwa fatwa halal darahnya saudara? Hancur Indonesia ini, nggak ada aturannya. Oleh sebab itu kami tetap ya membela yang benar. Posisi Gus Fuad Barat sudah benar dan tidak perlu disudutkan. Dalam tayangan potongan bahwa beliau mengaku sebagai cucu PKI itu potongan, nggak mengikuti video selengkapnya. Kenapa ajaran Pak Alawi yang menyesatkan nggak dikasih hukuman sama pemerintah ya? Karena pemerintah abai, pemerintah kebanyakan kerjaan. Sub-sub bagian kementerian ini nggak aktif maksimal, malah justru Kementerian Agraria, Dek Nusron Wahid itu ngurusi agama. Ini urusannya apa? Ya urusono itu ATR ya, Agraria dan Tata Ruang. Badan Pertanahan Nasional. Si diurusi iku ya, ngurusi agama, mengurusi nasab. Urusannya apa? Ini namanya sama dengan Menteri Perekonomian ngurusi beras, gitu. Produksi beras itu urusan Menteri Pertanian. Menteri Pertahanan Pangan kok malah ngurusi pertahanan negara, masalah perbatasan lho piye to iki. Nah, inilah pentingnya ya penyelenggara negara itu orang-orang yang EQ-nya di atas rata-rata kita. Presiden harus cerdas, sidik fatonah, titik amanah, tablik fatonah. Menterinya juga begitu. Termasuk diantaranya adalah mukhlis, ikhlas. Lawang sekarang ini hakimnya saja ya banyak yang ketangkep, 60 miliar sogokan dan lain sebagainya. Perlu direformasi ulang. Apakah perlu ada bencana alam besar-besaran di Indonesia untuk menformat ulang ya alam yang ada yang rusak di Indonesia ini? Kan nggak perlu. Sebenarnya kan ulama-ulama warasatul anbiya ini loh. Jangan diam saja. Bagian Bahsul Masail PBNU sana, Tarjih Muhammadiyah, Persis, MUI, Menteri Agama. Gunanya apa? Mereka kan ngurusi agama dan keumatan, kemasyarakatan kita. Kan begitu. Kok malah ngurusi duit saja? Itu bagaimana? Beban penyelenggara negara, Pak Presiden, ya, Menteri Politik Hukum juga begitu, masalah di Papua belum selesai. Sebab itu kalau menurut saya, jangan hiraukan lagi HAM, hak asasi manusia versi PBB. Karena apa? Yang dibunuh oleh OPM itu sudah rakyat sipil. Ya, ini sudah melanggar hukum internasional. Ya, tutup semua akses perbatasan Papua Nugini, akses penyelundupan senjata dari Filipina, Moro, begitu juga melalui Manokwari dari Jawa, dari Bojonegoro sampai ke sana. Ya, kok bisa mereka GAM itu bisa punya senjata-senjata super canggih? Kasihan, ya, TNI Polri kita nggak gampang, ya, berada di hutan-hutan di Papua itu. Papua itu negeri emas, tanah emas. Kok bisa jadi tanah neraka itu bagaimana? Nggih, Pak Jai. Jadi sebab itu Menteri Hak Asasi Manusia
Bang Natalius Pigai itu harus seimbang. Nggih, kan dari Papua punya nggih. Pak Supriyadi Aka, nggih, Departemen Agama tidak menyeleksi hal-hal seperti itu. Nggih, kurang referensi, kurang literasi nggih, Pak Supriyadi Aka. Asap nomor 1, diam saudara. Diam saudara itu berarti channel. Nah, diam saudara itu yang diam saudara itu Syarif Zulfikar As-Syaibani. Diam saudara. Tapi bukan saya, itu Buya Qurtubi Al-Jailani. Nggih. Nggih. Itu ada nggih kawan kami. Pak Omet Bening, baca dulu cetakan dari kami anak Sukabumi tidak takut Kabib. Nggih. Kang Brot, FPI kalau dikasih senjata juga bisa separatis potensial. Nggih. Nanti sama seperti Suriah, sama seperti Lebanon. Amerika sipil dikasih senjata ya banyak pembunuhan, muring-muring sini membunuh. Indonesia ini orang-orang kaya, sebagian untuk mengamankan dirinya ya beli senjata dari Cina itu. Ya, asalkan ada izin dari Polda kan ada itu ya. Perbakin gitu ya. Tapi bagaimana? Ini penyakit jiwa lah. Termasuk penyakit jiwa, rasa persaudaraannya tidak ada. Hak asasi manusia, kemanusiaannya yang adil dan beradab itu tidak bisa diharapkannya. Nggih, begitu nggih. Bu Zeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah satu ciri Dajjal yaitu suka membolak-balik kiai. Nggih, bener tadi salah. Kalau haram dibilang halal, kalau mubah dibilang haram. Misalkan tes DNA, nggih, tes DNA kok haram itu bagaimana? Kok beda bolak-balik. Pertama-tama itu, ayo tes DNA, disuruh tes DNA, malah tambah ngeles, malah menantunya bilang haram. Kalau berbuat dosa katanya dijamin surga, itu mirip-mirip ajaran Balawi. Nggih tadi, nggih Bu Zeta. Naziruhu wa naziru nazirihi fil jannah. Oh, hebat ya. Cukup muhibbin totalitas ya. Itu sudah masuk surga. Ora usah ngaji-ngaji ora apa-apa. Ora usah ibadah ora apa-apa. Nanti kalau kebablasan kan seperti itu. Pak Ahmad Munir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zeta dari Pamekasan Madura. Nderek tanggal Yai, dengan begitu gencarnya provokasi para habib, apakah BIN, Badan Intelijen Nasional, tidak bergerak untuk bertindak? Bergerak. Tapi rata-rata pejabat negara itu mengamankan posisinya. Pak Ahmad Munir, wong saya juga paham itu. Karena apa? Intinya itu semua adalah uang dan harta. Baru tahta dan wanita. Nomor 3 itu wanita. Lah, jabatan itu kan ya tidak selamanya. Hari ini, ya, Bang Hotma Sitompul itu juga meninggal dunia kan ya. Kurang hebatnya kayak apa? Pengacara yang luar biasa. Oleh sebab itu, penerusnya juga dari Batak siapa? Hotman Paris. Yang Hotma Sitompul almarhum, Mas Hotman Paris, tobatlah. Terus gak usah cari harta sebanyak-banyaknya, gak usah itu, cincin-cincin itu jual saja, sumbangkan ke fuqara masakin sana. Oke. Sudah saatnya ya untuk jengkar keperabuan ya. Jangan menggunakan ilmu muda. Nggih, begitu nggih, Pak Ahmad Munir. BIN tidak bergerak untuk bertindak ya karena wait and see. Oleh sebab itu ini kan penting nanti pemerintah apakah benar-benar mendengarkan pemberontakan dari Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan ya, tidak menyetujui ya, saya pun nggak setuju. Sis Al-Jufri dari pahlawan nasional, pahlawan lokal saja ya, enak ya, wahai abnaul khairat banatul khairat ya, Sis Al-Jufri itu jadi pahlawan lokal saja bagi kalian nggak apa-apa, tapi kalau skala nasional tidak layak, mohon maaf. Karena sudah 3 kali jelas kan, tidak layak kalau diusahakan lagi. Ada apa? Ada apa? Nggih? Ada apa ini? Wong WNA kok bisa jadi WNI tahun 2024 kemarin itu bagaimana? Nggih. 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 Pak Bu Hafsatul Bariyah lanjut nggih. Kacang lanjaran. Kenapa dari dulu perang mulut terus? Gimana bisa selesai Kiai? Kami rakyat kecil makin mumet dengan tolong pemerintah segera turun tangan dengan gercep, kalau rakyat sipil saja nggak berkuar-kuar gimana nggih? Saya ini tetap bersuara karena sesuai dengan kapasitas saya. Paling nggak manfaat atau hikmahnya mencerdaskan bangsa. Kan begitu nggih. Kayak gini. Buku 6.000 tahun sang merah putih loh kan, selama ini ada yang nggak kenal, terus akhirnya semuanya kenal, nanti mencarinya, membelinya gitu loh. Cari Sophie ada ya, cari bukunya, nanti dikira kami ini bohong. Mulai zaman 6.000 tahun yang lalu itu sudah ada bendera merah putih, berani karena benar. Merah itu hidup, putih mati. Berani mati membela yang benar, bukan membela yang bayar gitu. Jadi akhirnya seperti ini misalkan, oh ini Khulasah Al-Madad An-Nabawi fi Aurati Ali Ba'alawi. Yang nulis siapa? Habib Umar bin Khafid. Katanya seperti Kanjeng Nabi. Cari di Basmalah Sidogiri. Ketemu nanti. Oh ada wirid
Hizib Nasor yang isinya bukan Hizib Nasor ala Syekh Abdul Hasan Asyadili loh. Nah ini, kami ini ibarat kuliah gratis lah, nggak ada yang gaji. Kalau ada yang gaji, tanya guru saya, Kiai Joko Samad, wah, ya itu digaji, ya nggak ada. Nggak ada. Wah, ini paling, dapat sponsor, nggak ada. Ya paling dapat dari YouTube itu untuk bayar wifi, gitu aja. Gitu. Paling ya kadang-kadang, ya intinya kami ikhlas menyediakan waktu dan tenaga berbagi keilmuan bersama. Kalau seperti ini jenengan di perguruan tinggi manapun S3 nggak ada. Nggak ada. Cari di Perpustakaan Nasional kitab ini. Kalau ada, silakan cari kalau ada. Wahai para pemburu data, referensi semua, nggak ada. Sekarang baru ada. Jenengan bisa mudah tanpa mendownload langsung buka di haizin.com di channel kita. Nggih, begitu nggih. Pak Mukarram beliau, Kiai Haji Nurul Salafi selalu tegas yang khurafat loh nggih. Kita ini harus paham al-farqu ma bainal khurafah wal karomah. Kalau definisi ini kita tidak memahaminya, maka akan tumpang tindih nanti. Dikira kita ini tidak percaya karomah, percaya. Karomah zaman sekarang itu, karomah itu kemuliaan dari Allah yang maha rahmah untuk hambanya yang istiqomah, maslahah terhadap ummah, itu namanya karomah itu loh. Loh, kalau karomah dipamer-pamerkan itu namanya sulapan. Semua orang bisa dipelajari kok. Tanya ke Romi Rapangel, bisa. Mbah Tarno aja bisa kok itu sulapan itu. Karomah. Cuma Mbah Tarno nggak gelem pakai jubah. Gelem pakai imamah jubah, khirqah. Ya waliullah. Ya dukun macak kiai ya akeh, dukun macak Ustadz Habib ya akeh. Banyak. Pak Buzanubah. Seperti Janubah Hafsah nih. Masalah Habib Alawi mau selesai kapan? Karena para Habib pintar menyusup lewat anak para kiai besar. Intinya menjadi menantu para kiai besar. Intinya Kiai NU banyak yang tunduk sama Habib Alawi. Kalau ketemu Habib dirangkul jangan mau, dipegang kepalanya jangan mau, mencium tangannya jangan mau. Syarat sahnya supaya terbebas dari pengaruh habaib. Karena itu semua mengandung ada minyak ya. Minyaknya itu kelas tinggi. Ya, minyak ini minyak kelas tinggi, 300.000 ya katanya. Sekali tak oles itu langsung terkikuk-kikuk. Ya, setelah itu tak tepuk dadanya. Sekelas kiai besar saja itu bisa tunduk. Kelepek-kelepek. Sampai sekarang nggak berani berfatwa. Sudah kita lihat 5 doktrinnya. Ini jelas menyesatkan agama ya, tapi tetap diam saja. Nggih, ya Allah, subhanallah, naudzubillah. Nggih, begitu nggih. Pak tadi Buzanubah kok Pak Buzanubah nggih. Pak Kemeringet, mohon maaf nggih. Saya selang-seling, ada yang tulisan ini, ada yang lain. Nah, supaya nanti kami tidak divonis sudah dipelajari dulu, enggak, ini otomatis. Otomatis spontanitas. Nggih. Nggih, Pak Kemeringet. Assalamualaikum. Terima kasih telah mencerdaskan kami dari ajaran sesat balik sama-sama. Ini bukan jasa saya dengan semua sama saja. Oleh sebab itu, balighu anni walau ayah, kalau saya meniru Kanjeng Nabi ya sampaikan. Banyak kiai yang menyampaikan kitab ini dikaji bersama. Misalkan yang muda-muda silahkan bikin konten, dibahas kitab ini. Tidak harus halaman yang kami kaji, yang kita kaji seperti malam hari, enggak. Halaman lainnya banyak. Ini kan berisi hampir 300 halaman ya. Ini kan jenengan kaji ya sampai 300 episode. Kitab ini nggak ada di pesantren. Cari di pesantren manapun. Cari di Lirboyo, nggak ketemu. Cari di Sidogiri, nggak ada. Cari di Arjowinangun sana. Di pesantrennya kayak Imat juga nggak ada ya, mohon maaf ya. Nggak ada. Saya nggak sombong, nggak ada. Oleh sebab itu ya inilah pentingnya ngaji versi sekarang ini. Begitu. Kang Brot, najis jangan ya dik ya. Bersandar khurafat, sebenarnya habaib itu artinya bisa fa'il dan maf'ul. Orang yang mencintai atau orang yang dicintai. Oleh sebab itu harus malu dengan gelarnya. Habaib itu bukan syarif saja itu loh ya. Sama seperti kitab Is'adur Rafiq yang nanti kita bahas itu ya. Syarif Said itu min durati Hasan dan Husain. Kalau Habib itu min durriyati Alwi bin Ubaidillah. Itu kebiasaan orang-orang Hadramaut sana. Jadi kalau memang pakai gelar Habib, ya harus malu dengan Kanjeng Nabi. Wal Habibul ladzi. Habib Kanjeng Nabi itu Al-Habib. Habibullah.
Kanjeng Nabi. Lo make gelar Kanjeng Nabi harus malu dengan Kanjeng Nabi. Kalau perilaku nggak sesuai, kan begitu. Oke. Berikutnya, Pak Jai, mohon maaf. Pak Ahmad Munir. Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ini Pak Kiai? Di Malang Kota, pengaruh Habib masih mendominasi di setiap masjid. Nggih. Ini ada Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar ya Malang kan ya. Jadi ayo dukung beliaunya. Kalau memondokkan santri putra-putri kita ke pesantren beliaunya saja. Ke pesantrennya Kiai Imad, pesantrennya Kiai Haji Marzuki Mustamar, pesantrennya Gus Abbas, pesantrennya Kiai Haji Said Akil Siroj ya, termasuk Langitan itu juga masih belum tersentuh. Ya karena masih banyak yang belum terbuka. Nah, baru dapat informasi pertama. Mungkin Yai Misbahun Fakih Suci Gresik itu ya. Di Surabaya itu ya ada, di Dresmo itu juga ada. Tulisan turun-temurun dari keluarga Asyaibani, bukan Basaiban loh ya. Dresmo Surabaya, Wonocolo, Wonokromo loh ya. Itu jalurnya itu Sayyid Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Mojagung. Nggak sesuai dengan data Samsuddohiro. Di Samsuddohiro itu Sayyid Ali Akbar bin Abdurrahman, saudaranya Sulaiman. Nah ini nanti akan dibahas oleh sebab itu. Kawan-kawan kiai-kiai di daleman Dresmo, ayo belajar dengan kita bareng-bareng. Sekarang tuh nggak ada yang maling, sama-sama. Kalau nggak mau mengikuti ya ketinggalan kereta. Begitu. Syukur ayam, tolong Yai Nur. Kiai Zahro dikasih lihat kitabnya, beliau alhamdulillah kok. Beliau orang cerdas, spiritualis dan intelektualis beliau itu, agamis luar biasa. Bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Ya pertama-tama kan yang masih memusuhi kita, itulah orang. Tapi kan sekelas profesor sekalipun itu ngaji itu tiada henti. Apalagi kiai, ya penyakit ulama kita kan yang seperti ini itu loh. Wos, aku wis alim, wis kau no tambahan ilmu lah, nggak perlu. Oh nggak bisa. Zamannya beda. Orang kita ini secara keseluruhan umat Islam Indonesia ini ketinggalan zaman kok. Masih terkotak-kotak antara ilmu agama dan ilmu sains kok. Kalah dengan China. Kenapa kok saya sering menyebutkan Cina? Cina itu maju peradabannya, ilmunya itu praktis. Nanam sayur, ya benihnya dari sana. Itu praktis. Beda dengan pertanian perkebunan di tempat kita. Insinyur pertanian Indonesia ini kurang produktif. Mohon maaf, kalah bersaing dengan Eropa dan China. Israel itu juga hebat pertaniannya. Itu. Ya Allah, subhanallah. Kenapa ya? Kalau bisa, ya. Pak Prabowo ini meniru ya kesatrianya Xi Jinping. Jangan meniru komunisnya loh ya. Xi Jinping itu melindungi rakyatnya 1,5 miliar yang bermukim di daratan Republik Rakyat Cina. Tapi juga melindungi keturunan Cina yang ada di seluruh dunia. Seandainya ada apa-apa itu tetap dikasih 2 warga negara. Loh, satu orang melindungi 1,5 sampai hampir 2 miliar manusia China. Tanggung jawab seorang kepala negara luar biasa. Sampai mencarikan pekerjaan di Indonesia, di Morowali sana. Ya, yang garap kereta cepat Jakarta Bandung siapa? Ya, proyek-proyek yang ada di Indonesia itu siapa yang mengerjakan? Ya orang-orang China. Ya. Tirulah kebaikannya, jangan tiru keburukannya gitu loh. Kita ini hanya seneng main itu saja. Ya itu, India itu negara yang hampir sama seperti Cina jumlah penduduknya, tapi kepala negaranya, perdana menterinya nggak sama seperti Xi Jinping. Xi Jinping sederhana dia. Sederhana, mikirkan rakyatnya, piye rakyatku yo, piye rakyatku yo. Ngono, Indonesia niru gitu loh, niru. Piye rakyatku yo. Ojo rakyat do padha tungkaran, do congkrahis, diam terus. Biar isu-isu ini tertutup semua. Ya malah dimanfaatkan piye. Sing sora iku sing bertaruh nyawa di Papua. Nggih, kawan-kawan kita setor nyawa di sana. Itu nggih. Papua itu mohon yang datang ke sana itu mubalik umat Islam yang profesional kayak lulusan Gontor ini. Atau dari ulama Nusantara gitu. Jadi supaya bisa menghambat ya para penginjil, mohon maaf. Karena apa? Nama-nama Egyanus Kogoya, nama-nama baptis semua kan di sana itu. Ya. Kenapa orang-orang Papua bisa masuk Katolik atau Kristen? Ya karena ada dekengan. Sebab itu kalau Muslim semua kan aman gitu. Seperti di Merauke sana, di Manowari sana. Nggih. Kambrot Mukarram kemringet Pak Tohari
Pak Anom Sunarto Tubayai, kula mirsani Mbah Mufid dipaksa nyuwun ngapunten terkait tanggapan Kageng Rizik. Menggah kula sing kedah nyuwun ngapunten niku sumber ngajak perang sanes engkang nanggapi pemerintah pun kelentu. Nggih. Mbah Mufid yang pernah kesini, pernah ketemu dengan kami itu nggak mau minta maaf. Ini namanya kesatria. Nggih, nggak minta maaf kok, cuma disuruh nggak mau. Ini karena dikode sama admin.